Apakah tokoh-tokoh agama kita tidak baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Apakah pemimpin-pemimpin kita tidak baca itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan kita kadang-kadang suka bicara yang melemahkan. Itu nggak mungkin, mustahil, uang dari mana, ya, gitu. Karena kita berpikir cara. Di dimensi ketiga, ya, di dimensi ketiga, waktu itu menjadi sequence. Waktu itu jadi ada masa lampau, masa kini, ada masa depan. Itu di dimensi ketiga. Ya, di dimensi kelima tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Yang ada adalah di sini, saat ini, seperti ini. Jadi sebetulnya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa supaya kita semua sadar bahwa hidup itu adalah di sini, saat ini, seperti ini. Jadi yang membuat kita susah bayar itu karena apa? Maaf ya Bapak Ibu. Sebetulnya kalau Bapak Ibu bagus saja perasaannya, ada cinta di sini, ada apresiasi pada orang lain, saksikan saya. Saksikan saya. Ada aja uang buat bayarnya. Tapi karena di sini programnya, aduh listrik tanggal sekian, apalagi ya, dari awal sudah bangun pagi, listrik jangan kebayar. Wah, udah, mau kebayar lah. Makanya kan urusannya jadi tambah ruwet. Lihat saya semuanya Bapak Ibu. Saya mau bagikan ilmu ini. Karena apa? Terlalu besar kekuatan cinta saya. Saya ingin semua orang menikmati ini. Hidup itu menakjubkan Bapak Ibu. Keren hidup itu. Bayangkan kalian selama ini bicarakan pemerintah, bicarakan presiden, bicarakan MBG. Setiap ada informasi dari TikTok kemudian kamu komentari dengan kebencian kamu sendiri. Apa kabar? Kamu sedang memantulkan frekuensi dan vibrasi dan kamu sedang akan menarik semua hal ke dalam hidupmu berdasarkan frekuensi dan vibrasi yang kamu pancarkan. Lihat saya semua. Waktu zamannya Covid, ya. Kalau orang keluar dari pesawat, tiba-tiba aja di bagian karantina tuh tahu siapa yang suhunya di atas 39 derajat Celcius. Langsung ditangkap, kemudian dikarantina. Kok bisa? Dilihat begini gitu. Oh ini dari kerudungnya nih kayak kurang rapi. Suhunya 39 nih. Itu? Ya? Ya? Ah ini agak judes nih. Kayaknya suhunya 30 derajat Celcius. Ini nggak ada senyumnya, kayaknya ini negatif ini suhunya, ya betul nggak? Udah beku gitu, nggak bisa Bu. Karena di bandara itu ada detektor suhu, ya. Lihat, itu detektor itu bekerja untuk semua orang. Kok bisa? Karena gini, ya. Di fisika itu ada yang namanya radiasi. Jadi setiap benda, barang meradiasikan energi. Energi yang diradiasikan namanya gelombang elektromagnetik. Ternyata ada orang fisika menemukan rumus. Energi yang diradiasikan itu bergantung pada suhu benda yang meradiasikannya. Jadi kita ini memancarkan energi sebetulnya. Setiap orang memancarkan energi berdasarkan suhu tubuhnya. Jadi bukan diukur langsung suhunya, tapi diukur itu adalah pancaran energinya. Yang ditangkap sensor itu pancaran energinya. Tapi pancaran energi itu menyatakan berapa suhu dia. Gimana cara bikin alatnya? Itu pekerjaan saya. Itu harus belajar yang namanya sensor. Nanti dikalibrasi dari suhu menjadi pancaran energi. Setelah itu dikalibrasi lagi menjadi arus listrik. Dikalibrasi lagi menjadi angka digital, angka biner, sehingga yang muncul di kamera itu jadi angka. Nah itu prosesnya tidak sederhana Bapak Ibu. Kalau saya jelaskan sekarang, nih sampai sore gak kelar-kelar saya ngasih kuliah itu. Itu singkatnya begitu aja lah ya. Nanti malah jadi pusing. Clear sampai sini? Oke, perhatikan sekali lagi. Kenapa bisa mendeteksi suhu seseorang? Itu bukti bahwa setiap orang itu energi. Dan setiap energi
Pancaran energi bergantung kepada berapa suhu yang dia miliki. Yes, semakin jelas kalau Bapak Ibu bisa merasakan sebetulnya. Karena Bapak Ibu juga adalah sensor energi. Coba Bapak Ibu ketemu dengan orang A, rasanya gini. B, rasanya begini. C, rasanya begini. Betul? Oke. Coba Bapak Ibu ya pergi ke sebuah kota. Ke kota A, energinya begini. B, begini. C, gini. D, gini. Ternyata kota, tempat, pohon, bunga, warna, benda, kejadian, orang, semua itu adalah energi. Mau nggak Bapak Ibu menjadi sumber energi positif? Mau. Nah, kalau orang sudah jadi sumber energi positif, berarti yang diradiasikan gelombang yang positif. Makanya bawaannya apa? Orang rindu sama kamu. Bawaannya apa? Orang mengenang kamu. Bawaannya apa? Orang juga memberikan makna dari perasaan yang ditimbulkannya itu positif. Jadi jangan mimpi. Jangan mimpi tiba-tiba setiap orang ingin bersimpati sama kamu, sementara bawaan kamu ya yang negatif. Jadi sebenarnya kita ini sekarang sedang nonton film kita sendiri. Cuman kurang serius nontonnya. Coba, pernah nonton film nggak? Nih kalau nonton film nih, sambil nonton kemudian main HP. Akhirnya bingung itu. Ini ada cerita yang hilang nih, betul nggak? Bingung tuh, ada cerita yang hilang. Nah, kita itu sering kehilangan cerita tentang diri kita karena nggak fokus melihat semua kejadian di sekitar kita. Padahal setiap kejadian di sekitar kita itu semua adalah frekuensi, vibrasi, dan energi yang kita pancarkan yang datang hasil undangan kita. Jadi kejadian yang tadi saya di hotel itu, waktu saya di-upgrade kamarnya, saya sadar itu adalah pancaran saya. Karena saat saya bilang sama anak saya, udah 8,5 juta. Saya di sini tidak merasa 8,5 juta lebih kecil daripada 15 juta, tidak. Karena saya percaya yang di sini. Ya, makanya begitu saya ceritakan sama anak saya kemarin pulang dari Bali, anak cucu saya sekarang sedang pergi ke luar negeri, sedang liburan. Saya ketemuan. Akhirnya setiap apa yang saya lakukan dapat konfirmasi, betul ya yang ayah bilang. Nah, akhirnya anak saya sekarang jadi sangat hati-hati ketika merasa, sangat hati-hati ketika berpikir, sangat hati-hati ketika bicara. Jadi bicara itu tidak boleh yang melemahkan. Kan kita kadang-kadang suka bicara yang melemahkan. Itu nggak mungkin, mustahil, uang dari mana, ya, gitu. Karena kita berpikir cara. Di dimensi ketiga, ya, di dimensi ketiga, waktu itu menjadi sequence. Waktu itu jadi ada masa lampau, masa kini, ada masa depan. Itu di dimensi ketiga. Ya, di dimensi kelima tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Yang ada adalah di sini, saat ini, seperti ini. Jadi sebetulnya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa supaya kita semua sadar bahwa hidup itu adalah di sini, saat ini, seperti ini. Yes? Pernah nggak dapat penjelasan seperti itu tentang doa itu? Ya pernah kan sekarang? Ya pernah lah sekarang. Makanya doa baca itu kan rajin Bapak Ibu. Tapi rajin juga masuk nerakanya kan? Betul nggak? Nah, stres neraka bukan? Oke, lihat saya semua. Dari mana stres? Stres itu kan ada kesenjangan antara kehidupan yang sedang kita nikmati saat ini dengan kehidupan yang diproyeksikan oleh pikiran tentang masa depan. Lihat orang stres kata-katanya. Seharusnya bukan begitu. Orang stres tuh. Sering nggak mengatakan begitu? Ya stres kamu tuh. Orang yang sudah selesai tidak pernah mengatakan begitu. Yes, sudah. Itu yang terbaik. Kita syukuri aja semua yang ada. Jadi kata-kata yang keluar pun, aduh sebetulnya ya kalau saya lihat orang bicara itu, saya tahu stres apa tidak. Bayangkan ya, mohon maaf ya, mohon izin. Kita itu dari kecil diajarkan bicara aja enggak.
Dan kita disuruh berbicara seperti orang lain bicara. Makanya nasib kita kan sama dengan nasib mereka. Terus kita meniru, dan meniru. Saya ingat kata-kata Einstein. Saya dulu pernah mengajar mata kuliah namanya sejarah fisika. Jadi saya kalau ngajar sejarah fisika bukan ngajarkan hari ulang tahunnya Einstein, bukan. Tapi saya ngajarkan sejarah konsep. Kenapa listrik sekarang bisa ditemukan, dari mana tuh asal-muasalnya? Berapa ratus tahun orang itu sampai bisa menikmati listrik hari ini. Sehingga timbul dalam diri saya namanya apresiasi. Makanya kalau saya bayar tagihan listrik, saya tidak merasa bayar tagihan. Saya menghormati dan mengapresiasi orang-orang yang telah berjasa menemukan listrik. Uang yang saya bayarkan ke PLN hari ini tidak sebanding dengan perjuangan mereka untuk menemukan listrik. Gitu gak Bapak Ibu kalau bayar tagihan? Aduh, tagihan lagi. Makanya saya bayar. Jadi yang membuat kita susah bayar itu karena apa? Maaf ya Bapak Ibu. Sebetulnya kalau Bapak Ibu bagus saja perasaannya, ada cinta di sini, ada apresiasi pada orang lain, saksikan saya. Saksikan saya. Ada aja uang buat bayarnya. Tapi karena di sini programnya, aduh listrik tanggal sekian, apalagi ya dari awal sudah bangun pagi, listrik can bayar. Wah, udah, mau bayar lah. Makanya kan urusannya jadi tambah ruwet. Lihat saya semuanya Bapak Ibu. Saya mau bagikan ilmu ini karena apa? Terlalu besar kekuatan cinta saya. Saya ingin semua orang menikmati ini. Hidup itu menakjubkan Bapak Ibu. Keren hidup itu. Bahkan Nikola Tesla mengatakan, betapa hebatnya Tuhan menciptakan semua planet itu, ya, berdasarkan konsep electricity. Itu Nikola Tesla. Nah, Einstein tadi bilangnya begini. Saat kamu sedang berada dalam situasi yang berantakan, kata Einstein, temukan kesederhanaan. Saat kamu berada dalam situasi yang berantakan, temukan kesederhanaan. Kayaknya Einstein pernah berantakan. Lalu dia menemukan kesederhanaan. Contoh nih, ada orang yang datang ke rumah lagi berantakan. Ini berantakan amat. Wajahnya berantakan, ngomongnya berantakan. Ya udah kelihatan ya, pokoknya aliran darahnya berantakan, jantungnya berantakan, pokoknya berantakan semua itu. Saya perhatikan. Ternyata begitu cerita emang berantakan. Kenapa sih kamu datang sama saya? Ini ayah. Rumah mau disita, mobil mau disita, ya, semua alat-alat berat saya mau disita. Terus kalau itu disita, emangnya kenapa? Asalnya juga kamu gak punya. Nah ini nih, ini ilmu Einstein sedang saya terapkan nih. Ketika kamu berada dalam situasi yang berantakan, temukan sesuatu yang sederhana. Temukan kesederhanaan. Begitu saya bicara sesederhana itu, emang kalau semuanya disita, emangnya kenapa? Kamu jadi mati? Enggak ya. Kamu masih bernapas? Iya ya. Kamu cuma kehilangan yang kamu melekat kepadanya. Terus kalau itu hilang, emangnya kenapa? Iya ya. Kan gak kenapa-kenapa. Saya cuma ngomong begitu aja, dia bilang, saya kok jadi lega sekarang. Baru ngomong sebentar itu, apalagi kalau udah ngomong 2 jam ini. Baru ngomong sebentar dengan saya. Jadi saya terapkan ilmu Einstein itu. Jika kamu sedang berada di situasi yang berantakan, segera temukan kesederhanaan. Nih, ya, sedang berantakan nih situasi di rumah. Coba temukan kesederhanaan. Kenapa ya? Saya begitu cemas dan khawatir dengan semua ini. Padahal saya juga asalnya tidak punya. Gitu? Kalau ini adalah cara semesta untuk membuat saya tambah bersih, perjalanan hidup saya tambah ringan. Kenapa ya? Kan yang membuat saya berat itu ikatan saya terhadap semuanya. Begitu dilepaskan ikatannya, malah gak jadi disita. Cuma ketakutan aja kan sebetulnya. Bank juga nggak perlu
rumah. Bang Jo perlu duit. Berita berikutnya datang pada saya, ayah, saya kok sekarang sedang melepaskan semuanya, malah Bang pun gak jadi sita. Malah menawarkan untuk reposisi, utang, jadwal ulang. Itulah hebat ya semesta ini. Jadi sebetulnya semua itu kita sendiri yang telah menciptakan keruwetan. Yes? Pesan yang kedua dari Einstein. Kalau tadi apa? Jika kamu berada pada situasi yang berantakan, temukan segera kesederhanaan. Ini saya tahu ini. Dari wajahnya banyak yang berantakan. Temukan kesederhanaan. Ya? Nah, kata Einstein ini pesan yang kedua nih. Jika kamu sedang berada dalam sebuah pertikaian, kayaknya Einstein pernah bertikai juga. Cuma dia cari jalan karena cerdas. Beda sama kalian, kalau bertikai malah keterusan. Jika kamu sedang berada dalam pertikaian, kata Einstein, temukan olehmu keserasian. Keserasian. Gimana caranya nih? Ini suami istri lagi bertikai. Temukan keserasian. Ingat dulu ketika masih pacaran. Betul nggak? Ya, kita ini pasangan serasi. Gak ada yang lain di dunia ini kecuali kita berdua. Saya yakin berhenti kamu itu berantem. Ini pesan Einstein yang ketiga nih, yang ketiga. Dalam setiap kesulitan selalu ada peluang. Jadi peluang itu tidak pernah disajikan dalam kemudahan. Semua peluang itu disajikan dalam kesulitan, Bapak Ibu. Alamat peluang di mana? Di kesulitan. Jadi kalau kita ingin dapat peluang yang besar dalam segala apapun, kita tahu rumusnya di mana sekarang peluang tinggal. Dalam kesulitan. Kalau ada kesulitan gimana Bapak Ibu? Senang? Pasti saya dapat ada peluang di sini. Betul nggak? Gitu atau gimana? Hah? Nah itu kalian nggak punya cinta. Defisit energi positif di sini. Ketika ada kesulitan langsung seolah-olah dunia sudah berakhir. Orang model kayak gitu tidak akan maju hidupnya. Lihat aja. Udah gitu iri hati lagi. Hasud lagi. Inilah kegagalan kita memaknai kehidupan. Saya baru cerita Robbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar aja. Ini sudah sejam. Tambah lagi, wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Itu kalau dibahas kepanjangan. Itulah. Kita masuk dulu ke judul ini. Jadi hari ini saya mau cerita bahwa agama adalah jembatan, bukan rumah. Pahami dulu judul ini. Tahu nggak jembatan buat apa? Nyebrang. Ada nggak orang yang tinggal di jembatan? Ada banyak tuh, ngalangin jalan. Jembatan itu buat nyebrang. Harus kuat nggak jembatan? Harus kuat dong. Jembatan itu harus punya kemampuan untuk menyeberangkan yang nyebrang. Sekarang yang mau nyebrang ini tronton. Truk dengan tonasi, ya, truknya saja sudah 4 ton. Muatannya bisa sampai 12 ton. 16 ton dong. Ini jembatannya terbuat dari bambu, ala kadarnya. Yang penting jembatan, yang penting. Bisa nggak menyeberangkan? Supaya ngerti dulu. Jadi agama apa? Agama itu adalah jembatan. Harusnya kita beragama
Harusnya bisa menyeberangkan kita. Menyeberangkan apa? Menyeberangkan kesadaran kita, menyeberangkan iman kita, menyeberangkan kondisi kita. Kita yang gelap jadi terang, nyebrang. Harusnya itu agama. Pertanyaan saya sekarang, Bapak Ibu, apakah agama yang dianut Bapak Ibu hari ini sudah menjadi jembatan yang menyeberangkan? Makanya saya tadi cerita-cerita dulu agak panjang tadi di awal. Cerita Robana Atina Pidunya Hasana. Sudah menyeberangkan nggak Bapak Ibu dari hidup yang berantakan menjadi hidup yang sederhana? Dari pertikaian menjadi keserasian. Bisa melihat peluang di setiap kesulitan. Sudah nyebrang nggak ke sana kita? Jadi Bapak Ibu sekarang posisinya di mana? Ya kumaha? Sibuk ngurusi bros, jepit. Benar apa enggak? Skincare. Ubel-ubel. Mau ceramah pakai shadow. Bukan diisi dulu ini nih. Dengan pengalaman. Saya diceramahkan itu mengubah orang. Jadi agama adalah jembatan, bukan rumah. Yes? Rumah tempat apa? Jadi pertanyaan buat kalian semua ya. Ini agama bagi kalian hari ini, rumah apa jembatan? Jujur, rumah apa jembatan? Rumah apa jembatan? Nah, malah agama jadi rumah. Malah kita jadi tinggal dalam agama. Bukan menjadikan agama sebagai jembatan. Nih ya, keluarga saya berantakan. Saya menjadikan agama sebagai jembatan. Bisa agama menyeberangkan kita jadi keluarga yang harmonis. Bisa. Ekonomi kita berantakan. Agama punya kemampuan menyeberangkan kita. Sehingga hidup kita menjadi berkelimpahan. Bisa Bapak Ibu. Lihat saya semuanya. Orang dan negara yang tidak bicara agama saja bisa nyebrang. Masa kita yang beragama gak nyebrang-nyebrang? Karena kita menjadikan agama sebagai tempat tinggal. Agama bukan jembatan, malah agama jadi rumah tinggal. Sudah, akhirnya kita jadi sibuk saja, tinggal di situ gak nyebrang kemana-mana. Kesadaran tidak meningkat, ya toh? Kualitas hidup tidak meningkat, iman tidak meningkat, pengetahuan tidak meningkat, kualitas hidup gitu-gitu aja. Begitu nggak Bapak Ibu? Ini kena nggak yang saya sampaikan hari ini? Kenapa kena banget? Karena sefrekuensi. Bapak Ibu yang hadir di sini memang sefrekuensi dengan judul ini. Pasti itu tidak bisa ditolak. Pasti pulang dari sini pasti gue banget itu. Wah, tidak bisa. Yang di TikTok juga sedang live sama, ya. Itu gue banget. Makanya kita hanya sibuk aja. Sibuk di rumah. Karena agama malah jadi tempat tinggal, bukan jadi jembatan. Yuk, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Sehari semalam baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali sehari semalam? Ya, banyak kali ya. Banyak kali. Betul? Sudah jadi jembatan nggak itu syahadat? Belum? Ngomongin orang malu sama syahadat. Mau menilai orang malu sama syahadat. Mau nyolong harta orang malu sama syahadat. Sidik di sini, amanah di sini, fatonah di sini, balagoh di sini. 4 sifat Rasul ada di sini. Ada bersama kita saat ini. Allah yang mau melihat di sini, yang mau mendengar di sini, yang mau tahu di sini.
Kamu baca syahadat berulang-ulang. Akhlakmu, perilakumu, nyaris tidak terjaga. Syahadat tidak punya kekuasaan untuk menyeberangkan kita. Hanya membaca berulang-ulang. Syahadat bukan jembatan, malah syahadat jadi rumah tempat tinggal. Terus dibaca berulang-ulang sampai kita tidak dapat apa-apa. Kita nggak nyebrang kemana-mana. Apalagi kalau orang mulai berpikir, syahadat itu adalah ada yang bersaksi, ada yang disaksikan. Harusnya kan berpikir, siapa yang bersaksi? Dan siapa yang menyaksikan? Dengan apa kita bisa bersaksi? Dan bagaimana cara menyaksikannya? Yang mana Allah? Yang mana Rasul? Pernah nanya begitu? Sibuk kita baca itu, tidak nyebrang kemana-mana. Tidak belajar kemana-mana. Bapak Ibu, saya punya teman, 10 tahun saya bekerja dengan orang Jepang. Dan saya perhatikan, kalau dia itu pergi ke WC, dia pasti cari sikat dulu. Dan habis dia mengotori WC itu, dia sikat WC. Saya bilang, kenapa kamu melakukan itu? Apa tidak cukup aja? Ya, di flash biar kotoranmu hilang. Jawabannya apa? Kalau saya menyediakan bersih buat orang, maka saya akan sediakan bersih selalu oleh semesta. Tidak bicara Tuhan. Dia tidak bicara agama. Tapi dia ingin menyumbangkan yang bersih buat orang. Dan dia percaya, kalau dia menyumbangkan yang bersih buat orang, semesta akan memberikan yang bersih buat dia. Dari situ saya dapat pelajaran. Keren ya. Dia selalu ingin memberi yang terbaik buat orang. Karena dia sadar, bukan orang itu yang akan membalas dia. Semesta akan menyediakan yang baik buat dia. Dia punya keyakinan yang seperti itu. Maaf Bapak Ibu, yang tiap hari baca syahadat begitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Malah memperbaiki tajwidnya. Memperbaiki bacaan. Ash. Bukan menyelami isinya. Bukan mengalami kedalamannya. Maaf Bapak Ibu. Saya boro-boro baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Gak baca aja saya udah takut. Gak bisa bohong. Gak bisa menyakiti orang. Tidak bisa merendahkan orang. Karena saya menyaksikan Allah pada diri setiap orang. Kemanapun saya memalingkan wajah, asyhadu alla ilaha illallah. Saya melihat dia di mana-mana. Saya melihat dia pada pohon. Saya melihat dia pada bulan. Saya melihat dia pada matahari. Saya melihat dia pada orang-orang yang susah. Saya melihat semuanya. Dan setiap saat, asyhadu an la ilaha illallah, menyeberangkan saya ke sana. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Muhammad itu artinya terpuji. Yang terpuji ada pada diri kita. Bahkan bukan terpuji, segala puji miliknya dia. Sidik ada di sini. Fatonah ada di sini. Balagoh ada di sini. Amanah ada di sini.
Apakah tokoh-tokoh agama kita tidak baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Apakah pemimpin-pemimpin kita tidak baca itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah mereka tidak baca itu? Salat. Jembatan apa rumah? Jembatan. Jelas ayatnya. Jelas sekali ayatnya. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah sarana, alat supaya kamu tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Jembatan bukan? Ini jadi rumah. Tiap hari kita melakukannya. Rutinitas biologis saja. Nyaris tanpa kesadaran. Kelakuan seperti apa? Gak peduli. Banyak kayak gitu Bapak Ibu? Zakat. Jembatan apa rumah? Jembatan. Imam Al-Ghazali menulis kitab namanya Tazkiyatun Nafs. Itu kitab yang sangat saya senangi itu. Saya baca berulang-ulang kitab itu. Tazkiyatun Nafs itu artinya membersihkan jiwa. Zakat itu intisarinya adalah membersihkan. Kalau kita mengeluarkan harta itu hanya melepaskan kemelekatan. Melepaskan kemelekatan pada harta itu hanya bagian kecil saja dari zakat. Jadi kalau kita sudah melepaskan kemelekatan pada harta, itu baru sebagian kecil dari praktek zakat. Zakat yang sebenarnya adalah merasa tidak tahu apa-apa, merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak bisa apa-apa, merasa bukan siapa-siapa, udah selesai dengan semua validitas dari luar. Itu zakat. Masih butuh validasi, masih ingin dipuja-puji, masih ingin dihormati, duduk pun harus berbeda dengan orang lain, keduluan dikit marah, belum zakat itu. Jadi zakat itu dimensinya sangat luas. Zakat itu artinya adalah menyucikan diri. Itu zakat. Kalau kita melepaskan kemelekatan pada harta, itu hanya bagian kecil dari praktek zakat. Ini yang praktek yang kecil aja, melepaskan kemelekatan pada harta tidak kita lakukan. Berapa banyak orang kaya hanya untuk dirinya sendiri. Dan kekayaannya hanya berakhir di batu nisan. Tidak mau gitu kekayaan kita nyebrang ke alam keabadian? Sok Bapak Ibu, saya tantang. Mau nggak rumah kita nyebrang ke alam keabadian? Gunakan rumahmu untuk menyenangkan orang. Undang orang-orang ke rumahmu. Suguhi makan. Kasih senyuman. Kalau mereka datang, penuh sukacita dan kebahagiaan. Rayakan rumahmu. Bukan dipamerkan karena rumahmu besar, rumahmu megah, kamu orang kaya. Malah rumahmu dipagar tinggi-tinggi. Biar orang lain nggak datang ke rumahmu. Itu rumahmu hanya akan berakhir di batu nisan. Mau nggak uangnya diseberangkan ke alam keabadian? Mau. Titipkan sekarang uang itu pada orang-orang yang membutuhkan. Berterima kasihlah pada mereka yang mau menerima pemberian kita. Jangan kita, ya, jangan kita memaksa. Mereka harus berterima kasih kepada kita. Kita berterima kasih. Kalau ngasih, terima kasih ya, kamu sudah bisa menerima pemberian saya. Sehingga uang saya nyebrang ke alam keabadian. Gak ada mereka, uang kita gak bisa nyebrang. Ayo saya ajak, mau nggak Bapak Ibu membangun peradaban? Bangunlah sesuatu yang monumental dalam hidup. Yang kita mati, masih dipakai orang banyak. Ini cita-cita saya dulu, bikin masjid ini. Biarlah saya sudah tidak ada, tapi masjid ini tetap berdiri tegak dan orang masih menggunakan masjid ini. Dan semua uang yang saya taruh di sini, itu saya gunakan untuk menyeberangkan ke alam keabadian. Jadi saya ingatkan teman-teman yang jadi pejabat hari ini. Mau nggak punya jabatan itu bisa nyebrang ke alam keabadian? Tidak mau gitu? Kesempatan jadi bupati, gubernur, menteri, presiden. Kesempatan biar namanya dikenang selamanya.
Karena masyarakat merasakan cinta kasihnya. Tidak pengen gitu begitu.